saya pikir sebelum terlambat sebaiknya konsumen di Jepang tidak mengkonsumsi minyak sawit. Karena mengkonsumsi minyak sawit itu pada kondisi saat ini berarti sama juga dengan merusak hutan di Indonesia. Lalu juga menimbulkan pelanggaran HAM karena terus terjadinya perampasan tanah, dan yang lainnya juga memperburuk perubahan iklim. Karena ekosistem gambut yang dibuka untuk perkebunan kelapa sawit ini juga menjadi sumber emisi dari gas rumah kaca, dan juga deforestasi serta kebakaran hutan itu juga menjadi sumber emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Itu harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia, memberikan izin-izin baru bagi perkebunan kelapa sawit skala besar, itu stop dulu. Nah, ketika itu dilakukan stop, yang dilakukan adalah perbaikan tata kelola. Perbaikan tata kelola, bagaimana perizinan yang baik, bagaimana transparansi dalam perizinan, begitu. Kami merasa konsumen atau negara-negara yang sifatnya menggunakan minyak nabati sawit harus berkontribusi untuk perbaikan ini. Bila diidentifikasi produk itu berasal dari perusahaan yang merusak hutan di Indonesia, dan pada umumnya saat ini pelaku eksportir CPO itu merupakan perusahaan-perusahaan yang menjadi aktor utama kerusakan lingkungan, kebakaran hutan, dan perampasan tanah rakyat di Indonesia. Tidak ada satu tetes pun CPO yang datang ke Jepang itu bebas dari kerusakan lingkungan dan tangis rakyat di Indonesia. Mau di Indonesia, mau di Jepang atau di negara lain, untuk tadi bagaimana meningkatkan hak asasi manusia makin dihargai, makin dihormati, begitu ya. Salah satunya memang kalau di perkebunan kelapa sawit bagaimana mendukung produksi dan konsumsi minyak sawit yang bertanggung jawab. Di Jepang sudah harus mulai dipikirkan untuk menghubungkan rasa peduli masyarakat terhadap lingkungan dan masyarakat dan rakyat kecil di Indonesia itu dengan bentuk-bentuk nyata. Jadi membuat jembatan penghubung ekonomi antara konsumen di Jepang dengan masyarakat produsen sawit. Jadi masyarakat di Jepang bisa membantu teknologi bagi komunitas-komunitas kecil untuk bagaimana mereka memproduksi CPO sendiri dengan kualitas yang bagus, dan masyarakat Jepang membeli CPO ini secara langsung begitu. Nah, dari proses diskusi kami dengan petani skala kecil ya, mereka sangat ingin sebenarnya melakukan inovasi, mampu memproduksi CPO sendiri, hanya saja referensi dan kemampuan mereka untuk menciptakan satu teknologi itu memang masih lemah. Pesan kami kepada anak-anak muda adalah untuk mencari informasi yang sebanyak mungkin. Dengan mencari informasi yang banyak terkait sawit, kita bisa lebih membuat pilihan yang lebih baik untuk barang-barang yang kita konsumsi. Dan ini juga akan menyangkut nasib bumi kita di masa depan yang akan menjadi tempat tinggal bagi anak-anak muda di masa depan.